Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatilah durrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم ولجميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبو يزيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى والدينا أن الله يعلي درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضيلة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى مؤلف هذا الكتاب Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dulu kami waktu ngaji kepada guru kami Kiai Al-Haj Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, ngaji Sahih Muslim, beliau sampaikan bahwa judul, kalau yang ada judulnya ya, cetakan yang ada judulnya itu judul kreasi para ulama. Sedangkan dari Imam Muslim sendiri, Imam Muslim Ibn Hajjaj itu nggak pernah ngasih judul. Makanya di kitab yang saya share itu nggak ada judulnya per hadis. Jadi ada beberapa hadis kasih judul. Sudah barang tentu antara satu cetakan dengan cetakan yang lain berbeda. Imam Nawawi punya judul sendiri tentang hadis-hadisnya. Imam Nawawi kan termasuk salah seorang ulama yang mensyarahi kitab Sahih Muslim. Judulnya berbeda. Nanti cetakan lain juga berbeda. Ngambil ulama siapa. Maka dari itu pada saat ngaji kami diajari pembacaan wabisanadil muttasili ila muallif hadzal kitab itu pada saat baca hadisnya saja. Baca judulnya itu tidak perlu dibaca kecuali Anda pegang kitabnya Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim. Ya judulnya nyambung kepada Imam Nawawi, hadisnya kepada Imam Muslim, begitu. Makanya saya baca babul hathi dulu, kemudian wabisanadil muttasili ila muallif hadzal kitab. Itu apa yang saya peroleh dari guru saya waktu ngaji kitab Sahih Muslim, Kiai Al-Haj Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Qala haddatsani Yahya ibnu Ayyuba wa Qutaibatu wa ibnu Hujrin jami'an semuanya an Ismaila ibni Ja'farin. Qala ibnu Ayyuba haddatsana Ismailu qala Ismail berkata akhbaranil Ala'u an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah bersabda badiru bil a'mali, bersegeralah kalian bil a'mali terhadap amal-amal. Keliru ya. Badiru
segerakanlah olehmu atau dahulukanlah olehmu bil a'mali dengan amal-amal fitanan akan fitnah. Maksudnya kalian semua umat Islam diperintah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik berupa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebelum nanti datang fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlimi, yang fitnah itu ibarat malam yang gelap. Jadi buruan kalian beramal baik, melakukan ibadah dan ketaatan-ketaatan lain sebelum datang fitnah-fitnah yang menghalangi kalian untuk berbuat baik. Fitnah ini oleh Nabi diibaratkan kegelapan yang amat sangat gelap. Jadi orang kan kalau sudah berada di kegelapan nggak bisa ngapa-ngapain, terhalang. Jadi hadis ini menganjurkan kepada umat Islam untuk menyegerakan amal baik sebelum datangnya fitnah-fitnah yang menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Fitnah ini banyak macamnya. Fitnah yang dimaksud boleh jadi asyubuhat, banyak kesyubhatan-kesyubhatan. Nah, kalau banyak kesyubhatan-kesyubhatan, jadi terhalang untuk melakukan amal baik. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Berpagi-pagi siapa seseorang mukminan dalam keadaan mukmin wa yumsi kafiran, dan sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan, atau sore mukmin wa yusbihu kafiran, dan ini gambaran fitnahnya nanti. Wa yusbihu kafiran, dan berpagi-pagi dalam keadaan kafir. Yabi udinahu, menjual siapa rajul akan agamanya bi'aradin minad dunya, dengan satu kenikmatan dunia. Jadi pada saat fitnah itu terjadi, banyak orang-orang yang cepat berubah pikiran dan cepat berubah keyakinan. Ini ndak qayyid ya. Kata yusbihu yumsi ini ndak berarti pagi mukmin nanti sore kafir, ndak. Ini kinayah, kata para ulama yang mensyarahi, ini kinayah untuk menunjukkan bahwa pada saat fitnah itu terjadi, seseorang mudah berubah keyakinan, cepat berubah keyakinan, karena fitnah sudah ada di mana-mana. Banyak kesyubhatan, banyak kemaksiatan merajalela, banyak kemungkaran merajalela. Di kemungkaran di mana-mana yang menghalangi seseorang untuk melakukan amal kebaikan berupa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kenapa Nabi menganjurkan umat Islam untuk senantiasa, mumpung belum datang fitnah-fitnah yang menghalangi untuk berbuat baik, ayo segera berbuat baik, beramal soleh, beribadah setekun-tekunnya sebelum kamu nanti nggak bisa. Pada saat itu orang cepat berubah ya, cepat berubah keyakinan, cepat berubah pikiran, agama sudah diperjualbelikan demi kepentingan dan keinginan-keinginan dunia. Babu makhafatil mu'min ayyah badha amaluhu. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Al-Hasan ibnu Musa qala haddatsana Hammad ibnu Salama an Thabitin Al-Bunani an Anas bin Malikin annahu qala, sesungguhnya Anas bin Malik berkata, lamma nazalat hadil ayatu, tatkala turun apa ayat ini, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
La tarfa'u, jangan kau tinggikan aswatakum, akan suara kalian, fauqa sautin nabi, melebihi atau di atas suara nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ngomong sama nabi, jangan kencang-kencang. Jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara baginda Nabi. Ila akhiril ayat, sampai ayat ini. Tatkala ayat ini turun, kata Anas bin Malik, jalasa Thabit bin Qaisin fi baitihi. Duduk siapa Thabit bin Qais di rumahnya. Thabit bin Qais ini ya salah satu sahabat Rasulullah juga. Wa qala ana min ahlin nar. Kata Thabit bin Qais, ana min ahlin nar. Saya ini ahli neraka. Wahtabasa, dan menahan diri siapa Thabit ibn Qais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Thabit bin Qais galau. Jadi pada saat ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, Thabit bin Qais ini merasa bahwa ayat ini ditujukan kepada dirinya. Kenapa? Sebab karena Thabit bin Qais ini orang yang suaranya lantang, tapi nggak dibuat-buat. Memang aslul khilqahnya, pada dasarnya memang suaranya kencang. Makanya Thabit bin Qais ini uh, dikenal sebagai khatibur Rasulillah dan khatibul Ansor. Jubirnya Rasulullah dan jubirnya orang-orang Ansor. Suaranya lantang, memang dari sononya, dari asalnya memang lantang, nggak dibuat-buat. Ngomong biasa aja suaranya lantang. Jadi dia merasa, kira-kira GR, merasa bahwa dia nggak GR ya, merasa bahwa dirinya adalah orang yang dituju, yang dimaksud oleh ayat itu. Sehingga dia galau banget. Galau, merasa bahwa dirinya ahli neraka. Kenapa kok merasa dirinya ahli neraka? Karena amalnya habis. Jadi gara-gara meninggikan suara di depan Nabi, amalnya jadi habis. Dia galau. Siapa yang nggak galau? Ya cobalah kalian ada di masa Nabi, lalu turun ayat begini, apa nggak galau? Galau ya. Galau, duduk terus termenung di rumahnya. Bahkan di sebagian riwayat dikatakan Thabit bin Qais ini sampai saking galaunya, dia duduk ini kakinya taruh di atas, kepalanya taruh di bawah. Galau sekali. Ana min ahlin nar. Dia merasa dirinya sudah ahli neraka. Sampai-sampai dia nggak mau ketemu Nabi. Kenapa nggak mau ketemu Nabi? Takut suaranya terulang lagi lebih kencang daripada suara Nabi. Wahtabasa anin Nabi, dia menahan diri untuk ketemu baginda Nabi. Akhirnya fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Mu'adzin. Akhirnya Nabi nanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, faqala ya Aba Amrin, wahai Abu Amr, ma sya'nu Thabitin. Wahai Abu Amr, gimana keadaan Thabit? Ashtaka, apa dia sakit? Qala Sa'dun, Sa'ad berkata, innahu lajari. Sesungguhnya dia tetanggaku, wa ma'alim tulahu bisyakwa, tapi saya nggak tahu kalau dia sakit. Maksudnya nggak dengar kabar kalau dia sakit. Padahal kami berdekatan, bertetangga. Qala, kemudian berkata siapa? Siapa rawinya? Anas bin Malik. Fa'atahu Sa'dun, mendatangihu kepada Thabit bin Qais. Sa'dun siapa? Sa'ad. Fadzakara lahu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan Sa'ad lahu kepada Thabit qaula Rasulillah, kepada sabda Rasulullah. Faqala Thabitun, kemudian Thabit berkata, jadi kan saat tetangganya dijenguklah, disampaikanlah bahwa tadi kamu ditanya sama Rasulullah. Akhirnya Thabit menyampaikan keluh kesahnya. Unzilat hadhil ayatu, ayat ini diturunkan. Walaqad alimtum, dan kalian sudah pada tahu semuanya, anni min arfaikum sautan. Aku ini termasuk orang yang paling banter suaranya, yang paling kencang suaranya, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah. Fa ana min ahlin nar. Maka saya adalah
penghuni neraka. Fadzakara dzalika Sa'dul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saat ini kembali kepada Nabi menceritakan apa yang diceritakan, yang menjadi alasan, yang menjadi latar belakang kenapa Thabit bin Qais belakangan enggak terlihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, bal huwa min ahlil jannah. Ya Allah, merinding. Lalu Rasulullah bersabda, bal huwa min ahlil jannah. Enggak, dia bukan ahli neraka. Bal huwa min ahlil jannah. Dia Thabit bin Qais itu min ahlil jannah. Termasuk orang yang nanti bakalan masuk surga. Ini dapat iklam ya, dapat pemberitahuan langsung dari Rasulullah. Informasinya A1 langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Thabit ibn Qais min ahlil jannah. Siapa yang enggak bahagia gini ya? Hadis ini menunjukkan fadl dan mangkabahnya Thabit ibn Qais, keutamaan dan kedudukannya Thabit bin Qais inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu senantiasa muhasabah, terus muhasabah. Jadi kalau sampai ada satu aturan syariat yang enggak dilakukan atau yang dilanggar, para sahabat merasa galau segalau-galaunya. Ini contohnya. Thabit ibn Qais merasa bahwa dia sudah melanggar atau menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya sebagai orang yang kena khitab dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Merasa bahwa dirinya ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para sahabat, haliahnya para sahabat senantiasa muhasabah apakah dirinya sudah menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa haddatsana Qatan bin Nusairin qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman qala haddatsana Thabitun an Anas bin Malik qala kana Thabit bin Qais bin Syammasin khatib al-Ansar. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Thabit bin Qais itu jubirnya orang Ansar. Falamma nazalat hadil ayat, maka tatkala turun hadis ayat ini, binahu hadits Hammad. Ini hadisnya persis seperti hadisnya Hammad. Walaysa fi hadisihi, tetapi tidak ada ialah di dalam hadisnya Ja'far bin Sulaiman dzikru Sa'd bin Mu'adz, menyebutkan Sa'ad bin Mu'adz. Memang dalam riwayat lain enggak nyebut nama Sa'ad bin Mu'adz. Riwayat lain menyebut pakai rajul, enggak nyebut nama. Qala wa haddatsanihi Ahmad bin Sa'id bin Sakhrin ad-Darimi qala haddatsana Habban qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah an Thabitin an Anasin qala lamma nazalat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, tatkala ayat ini turun pakai redaksi lamma nazalat, terus walam yadhkur, tak menyebutkan Sulaiman Sa'd bin Mu'adzin fil hadis, sama. Qala wa haddatsana Huraim bin Abdul A'la al-Asadi qala haddatsana al-Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu abi yadhkuru an Thabitin, aku mendengar bapakku menyebutkan tentang Thabit dari Sabit an Anasin dari Anas qala lamma nazalat hadil ayatu, dan terus waktu menceritakan Sulaiman al-haditha kepada hadis, walam yadhkur, dan tak menyebutkan Sulaiman Sa'd bin Mu'adzin kepada Sa'ad bin Mu'adz. Wazada, menambah Sulaiman, narahu, aku melihat Thabit yamshi baina azhurina arjulun min ahlil jannah. Narahu, kami melihat Thabit yamshi, berjalan baina azhurina, di hadapan kami, rajulun, apa laki-laki, min ahlil jannah. Kata para sahabat, saya melihat kemudian setelah apa yang disampaikan Nabi bahwa Thabit bin Qais itu adalah min ahlil jannah, setelah itu kami para sahabat lain iri. Kami melihat bahwa ini penghuni surga jalan di hadapan kami.
Babun hal yu'akhadhu bi'amalil jahiliyah. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Abdullah qala berkata Abdullah qala unasun li Rasulillah, berkata siapa sekelompok orang kepada Rasulullah, apa perkataannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anu akhadu bima amilna fil jahiliyati, ai bima amilna minas sayyiat. Kata sebagian orang, sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami dihukum, disiksa gara-gara perbuatan-perbuatan buruk yang kami lakukan semasa jahiliyah? Qala, Rasulullah menjawab, amma man ahsana minkum fil Islam fala yu'akhadhu biha. Ai bima amilu fil jahiliyah atau bima amila fil jahiliyah. Amma man ahsana minkum, adapun orang yang berbuat baik minkum dari kalian fil Islam, dalam Islam, maksudnya man ahsana minkum fil Islam ai bidukhulihi fil Islami zahiran wa batinan. Fala yu'akhadu, maka tak dihukum, tak disangsi siapa man biha ai bi a'malis sayyiat fil jahiliyah. Kata Nabi, orang yang benar-benar berbuat baik ini tertentu ya. Berbuat baik yang dimaksud adalah masuk Islam zahiran wa batinan, maka dia tidak dihukum gara-gara perbuatan buruk yang dilakukan semasa jahiliyah. Kenapa? Li'annal Islam yahdimu makana qablah. Karena dengan dia masuk Islam, maka perbuatan-perbuatan buruk, dosa-dosa yang dilakukan selama dia belum masuk Islam akan dihapus bersih sebersih-bersihnya. Makanya dia tidak disiksa, tidak dihukum gara-gara perbuatan buruk atau dosa-dosa yang dilakukan semasa jahiliyah. Wa man asa'a ukhida bi amalihi. Barang siapa yang berbuat buruk, ukhida, maka dihukum siapa orang bi amalihi dengan amalnya fil jahiliyati wal Islam. Barang siapa yang berbuat buruk, maka dia dihukum gara-gara perbuatan buruk yang dilakukan semasa jahiliyah dan dilakukan semasa dia masuk Islam. Nah, para ulama ini berdebat panjang soal makna asa'a atau isa'a yang dimaksud di dalam hadis ini. Tetapi saya tidak akan menyampaikan perdebatan panjang itu. Saya akan sampaikan kaul yang paling kuat saja. Kata Imam An-Nawawi, wal muradu bil isaati, yang dimaksud isaah di sini dukhuluhu fil islami zahiran. Yang dimaksud isaah adalah masuk Islam secara zahir. Hanya lisannya saja mengatakan Islam tetapi hatinya tidak Islam, hatinya tidak syahadat. Kenapa demikian? Karena takut. Karena apa ya? Ya apa istilahnya? Kata orang Jawa itu sungkan. Jadi dia masuk Islam ya karena sungkan. Karena takut atau karena ingin mencari kesalahan-kesalahan baginda Nabi dengan masuk Islam. Jadi istilahnya munafik. Asa'a fil Islam ini artinya masuk Islam, dohirnya saja tetapi hatinya tak masuk Islam. Dia munafik lah. Kalau dia munafik, teman-teman masuk Islam, hanya lisannya saja yang masuk Islam, maka dia dihukum, disiksa, dimintai pertanggungjawaban akan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan di masa jahiliyah dan pada saat dia masuk Islam secara dohir saja. Atau karena takut dihukum, masuk Islam karena takut dihukum. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numairin qala haddatsana Abi wa Waqi'un
وحول المؤلف سنده قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ له lafaz miliknya Abu Syaibah qala haddatsana Waqi'un anil A'masyi an Abi Wa'ilin an Abdillah qala kulna kami katakan ya Rasulullah anu akhadu bima amilna fil jahiliyah apakah kami disiksa gara-gara apa yang kami perbuat di masa jahiliyah qala man ahsana fil Islam lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah barang siapa yang berbuat baik fil Islam ai bidukhulihi fil Islami zahiran wa batinan lam yu'akhad maka dia tidak disiksa bima amila dengan apa-apa yang mengamalkan yang melakukan siapa man fil jahiliyati di masa jahiliyah wa man asa'a fil Islam ai asa'a bidukhulihi fil Islami zahiran ukhidha bil awwali wal akhiri maka dia disiksa dengan perbuatan yang dia lakukan bil awwali di masa jahiliyah wal akhiri dan pada saat dia masuk Islam secara zahir. Qala haddatsana min Jabu bin al-Harits at-Tamimi qala akhbarana Ali bin Mushir anil A'masyi bi hadzal isnad mitlahu ay mitla hadisi wa ki babu kaunil Islam yahdimu ma qablahu wa kadzal hijratu wal hajju wallahu a'lam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.